Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-20 secara bergantian. Saya baca 5, saudara baca 6 hingga selesai ayat 20 dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas 1, 5 sampai 20. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Sama-sama, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan semua orang. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, sekilas kita bisa terjebak kepada histori kelahiran Yohanes Pembaptis. Namun jikalau kita menjelajah dengan teliti, kita diperhadapkan kepada realita kehidupan orang beriman dalam menjalani hari-harinya. Apa yang kita pahami dengan sukacita sebagai orang yang beriman? Adalah seorang yang bernama Zakaria. Ia seorang imam, istrinya keturunan Harun, artinya keduanya dari suku Lewi. Yang menjadi menarik, kedua orang ini adalah pasangan yang benar, bukan tidak benar. Hidup mereka penuh dengan hal yang luar biasa, dan dikatakan tidak bercacat, artinya tidak ada hal-hal yang mereka kerjakan yang membuat aib atau tercoreng nama keluarga. Saudara bisa membayangkan suami istri yang melayani, imam, saling melengkapi dan hidup benar dalam kasih Tuhan. Apa yang kurang yang mereka lakukan? Tetapi mereka hidup dalam kedukaan yang mendalam dan sorot mata curiga banyak orang. Why? Karena Elisabet tidak mengandung. Zaman itu adalah zaman di mana dualistik itu masih sangat ketat.
Pengaruh orang-orang dari zaman PL dalam terjemahan para rabi itu memang menjadi cukup mengerikan untuk jadi hakim bagi orang. Apa? Yaitu kalau kamu sakit, kamu dikutuk Tuhan. Kalau kamu miskin, kamu dikutuk Tuhan. Ya, nah itu sebab orang-orang kerja seperti penyamak kulit, gembala yang kerjanya paling bawah, itu selalu disebut orang berdosa oleh terminologi Farisi, sekalipun belum bikin dosa. Ya. Lalu orang-orang yang sakit, tidakkah engkau ingat ketika ada seorang buta sejak lahirnya? Bahkan murid para rasul itu pun bertanya, dosa siapa ini? Dosa dia? Orang tuanya? Yesus bilang tidak. Bukan dosa siapa-siapa supaya Tuhan dipermuliakan. Maka ada satu lompatan yang begitu dahsyat, begitu hebat dari kedatangan Kristus untuk merubah seluruh paradigma. Karena itu kita yang sudah ribuan tahun kemudian dan mewarisi Alkitab, jangan lagi kemudian ada persoalan, ada apa, kenapa begini Tuhan? No, nggak perlu mempertanyakan kenapa. Mari kita bertanya, bagaimana aku harus menghadapinya? Itu yang jadi penting. Tidak perlu kita larut untuk bertanya, why God? Karena engkau tidak akan pernah dapat jawabannya. Tapi bagaimana aku menjalaninya? Engkau akan belajar secara bertahap dalam hidup. Dan engkau akan melihat dan berkata, terima kasih ya Tuhanku. Mungkinkah kita boleh mempertanyakan Tuhan sang sempurna? Mungkinkah kita boleh curiga kepada dia? Mungkin. Tapi apakah itu boleh? Tidak. Kita manusia lemah patut curiga kepada dia, bukan? Tapi sebagai orang beriman, seharusnya kita menyerahkan totalitas di dalam kepercayaan keimanan kita kepada mereka. Nah, karena itu, Zakaria dan Elizabeth tetap menjalankan tugasnya. Ya. Zakaria tidak pernah lari dari apa yang harus dikerjakannya. Ini menjadi menarik dari seorang imam Zakaria. Sekaligus menjadi menarik kalau kita melihat fenomena pada waktu itu. Di mana orang seperti yang saya katakan menyorot dia lalu bilang, ini imam ini, suami istri ini, pasti dikutuk Tuhan ini. Lalu yang lain bilang, enggak lah orangnya baik, saya tahu. Kalau dia baik kenapa enggak punya anak? Kalau dia baik kenapa mandul? Sehingga orang punya ruang mencemoohnya. Paling enggak enak kalau kita pelayanan, lalu orang mencemooh kita, padahal kita dijungkir balik pelayanan baik-baik, hidup tidak bercacat, hidup benar. Saya bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Zakaria dan Elizabeth. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian dikatakan Tuhan sudah mendengar doamu. Maka saya mulai membayangkan bagaimana Zakaria menjerit dan berdoa, ya Tuhan berikanlah aku keturunan supaya orang tak memandang rendah aku. Ya Tuhan berilah aku keturunan supaya orang jangan menghinaku. Bagaimana mungkin aku melayanimu tapi seakan-akan aku ini terkutuk. Aku hidup benar di hadapanmu, tapi tidak kau berikan anak, sehingga istri mandul menjadi aib yang mengerikan. Saudara-saudara, di dalam sepanjang cerita Alkitab, kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak sederhana untuk kita pikirkan. Kita bisa mengerti ceritanya, tapi saya tidak kebayang bagaimana kita harus menjalaninya. Sarah yang melahirkan pada usia, lanjut usia. Hana yang melahirkan Samuel, hakim terakhir dan nabi pertama, di kemandulan dan dicemooh oleh madunya. Miris ya. Jadi kalau kita ngelihat itu, waduh, menyakitkan sekali. Makanya kalau madu yang dijual itu enak rasanya, manis ya. Tapi kalau madu yang di rumah itu pahit. Siapapun tidak ingin madu itu. Apalagi ini madu mulai bilang, tuh lihat aku punya anak. Kau tidak diberkati Tuhan. Saya sederhana mengkhotbahkan itu. Tapi waktu kita mau masuk ke dalam dan menggumulinya, waduh, kalau aku yang di situ, betapa tidak mudahnya menjalani hari-hari itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, Zakaria menjalankan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi imam itu banyak, mereka ada giliran untuk membakar ukupan, mengerjakan apa. Jadi yang ruang suci itu hanya imam yang boleh masuk, umat itu kan di luar yang disebut pelataran. Tapi kalau ruang maha suci itu hanya diundi dan biasanya imam besar yang bisa masuk ke sana, ya, dan tidak tiap kali. Jadi masuk setahun sekali untuk membereskan di dalam, mereka masuk lalu diikat tali biasanya. Lalu ada semacam lonceng begitu ya. Jadi kalau jalan kelenang gitu. Nah, kalau mendadak nggak jalan kenapa? Kemungkinan mati. Kok bisa mati? Ingat zaman Daud ya, waktu mereka memikul itu siapa namanya? Kok tiba-tiba saya lupa.
Yang jelas bukan selamat lah ya. Dia pegang itu bait Allah kan, bruk, langsung dia mati. Ya, suci. Ya. Nah, jadi pada waktu itu dilakukan, ya, bagaimana ini berjalan, maka di sana tidak boleh. Jadi kalau kelenteng-kelentengnya udah nggak bunyi, kemungkinan dia mati, maka tali itu ditarik. Karena nggak ada orang berani masuk kalau tidak ada tugas itu. Itu gambaran betapa Allah Maha Suci, transenden, nun jauh di sana, tidak tersentuh, kesenggol mati. Ya. Itu era PL. Ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan ketika masa transisi dari PL ke PB ini, Zakaria memainkan perannya dan terus-menerus menjalankannya. Dia diundi dan ada di dalam bait suci, menjalankan tugas membakar ukupan itu. Yang menarik, di satu situasi yang bahagia, situasi terhormat karena tiba giliran untuk menjalankan tugas pelayanan, ya, di bait Allah itu, umat-umat sedang berkumpul di luar dan sembahyang, ya, maka tampaklah kepada Zakaria malaikat Tuhan. Maka dia melihat malaikat Tuhan dan dia terkejut lalu menjadi takut. Saya selalu mengatakan sejatinya tidak ada satu pendeta pun terlalu biasa menghadapi kesukaan kehadiran Tuhan. Semua pasti surprise. Karena itu saya sulit membayangkan orang pergi dan pulang pergi ke surga. Saya nggak bisa ngerti. Kalau kita menjelajah seluruh Alkitab, you melihat kemuliaan Tuhan itu begitu surprise. Imam loh ini, dan di bait Allah loh, bukan di nightclub ya. Kalau kita pasti nightclub tiba-tiba malaikat datang karena ada shock juga kita, mati gua ketahuan kan begitu. Karena jangan bilang malaikat, bini kita pas datang juga repot kita kan. Apalagi malaikat. Tapi ini di tempat benar, hati benar, tugas benar, nggak ada yang salah. Keterkejutan tetap ada. Sapaan surga itu melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Karena itu nggak mungkin bisa menghitung. Indah ya kalau ketemu Tuhan pasti begini-begini. No, beyond our mind. Melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Maka kalau dia mau lakukan itu kebaikan yang luar biasa. Nah, kita akan bilang, oh God, thanks. Ya. Nah, oleh karena itu ya saudara, malaikat itu bilang, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Perhatikan kalimat ini, doamu dikabulkan, yang saya bilang tadi. Bagaimanapun, seorang yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan, tetap merasa terpojok ketika realita di sekitarnya menganggap dia sebagai orang terkutuk. Ia mulai bertanya-tanya, tapi dalam posisi orang baik, imam baik, dia mana berani mempersalahkan Tuhan. Tapi kemudian, why God, tolonglah aku, belalah aku, supaya orang jangan mempermalukan aku. Itu tahu doa Hana, mirip. Ya Tuhan, aku dituduh sebagai orang yang tidak diberkati. Izinkan aku mempunyai seorang anak yang adalah milikmu. Maka sejak Samuel lahir, ditaruh di bait Allah untuk hidup sebagai pelayan Tuhan. Dan ingat, histori, dia menutup era hakim-hakim, memulai era nabi-nabi secara struktural. Itu Samuel. Ingat peristiwa Sarah, itu adalah kelahiran Ishak, anak perjanjian, yang diberikan sebagai simbol gambar penggenapan kepada garis keturunan Allah yang digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan. Begitu pula Yohanes Pembaptis, yang usia mereka itu kurang lebih selang 6 bulan. Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka masih sepupu. Keluarga ini dipakai. Oleh karena itulah ketika dikatakan hal itu, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, namakan dia Yohanes, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Saudara, ada apa dengan kelahiran anak ini? Dan kenapa orang harus bersuka cita? Karena dia akan besar di hadapan Tuhan. Dan dia harus jauh dari hidup minuman keras dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya memang Yohanes hidup makan belalang dan madu dan seterusnya. Dia disebut istilah nazir. Nazir Allah itu adalah orang yang tidak boleh kemudian sepanjang hidupnya dia menikah. Ya. Nanti Yohanes ini hidup dengan orang-orang Eseni. Satu kelompok Eseni itu adalah kelompok yang mengasingkan diri. Jadi biarawan dalam tanda petik pada waktu itu. Jadi ini adalah para pria yang tidak menikah, lalu mereka tinggal kira-kira dekat Laut Mati.
Tugas mereka tiap hari adalah menyelidiki kitab Yesaya untuk mulai melihat bilakah Sang Mesias itu akan datang. Jadi mereka meneliti dengan teliti sekali. Tiap hari kerjanya doa terus berpuasa lalu membaca Alkitab. Itulah yang tiap hari mereka lakukan. Nah, Yohanes Pembaptis ada di kelompok itu. Jadi kalau nanti saudara pergi ke Israel, lalu dibawa untuk melihat satu tempat yang disebut Qumran, di mana ditemukan dokumen daripada kitab Yesaya, begitu ya. Itu kisahnya. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis pernah di kelompok ini, dan dia kemudian menjadi seorang nazir yang tidak menikah, dan kemudian dia sepenuhnya melayani Tuhannya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi gambaran yang khusus. Dan dia akan membuat orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka. Waduh, ada apa ini? Yohanes Pembaptis bukan Mesias, tetapi dia pembuka jalan itu. Itulah yang disebutkan Yesaya. Ada orang yang berteriak-teriak, ratakanlah jalan dan seterusnya. Itulah Yohanes Pembaptis. Lalu dalam perspektif Malaki mengatakan apa? Bahwa dia adalah orang yang akan menjadi luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi baru pertama dikatakan dia akan membuka jalan saja pun, ini sudah menjadi problem bagi Zakaria, ya. Dia akan membuat banyak hati orang Israel berbalik kepada Allah. Jadi perhatikan, ini nubuatan Yesaya. Lalu yang 17, dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik pada anaknya, hati orang durhaka pada pikiran orang benar. Dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Saya membaca Alkitab itu menjadi amat sangat menyenangkan, luar biasa, karena koneksitas dalam bentang ratusan tahun itu bisa terjadi presisi. Ada apa? Yang 17 ini adalah apa yang dibicarakan oleh Maliaki di dalam pasalnya yang terakhir. Ketika mereka pulang dari pembuangan, Nabi ini sudah berbicara bahwa Elia akan datang. Nah, kemudian Nabi yang akan datang ini oleh Syed Baba waktu dia masih hidup, disebutnya Alkitab pun mengajarkan reinkarnasi. Karena Elia berreinkarnasi menjadi Yesus. Lalu Yesus reinkarnasi dan seterusnya. Ya. Nah, banyak orang Kristen yang nggak ngerti, merasa dapat hikmat. Ini luar biasa. Inilah kebodohan yang disombongkan. Jadi kalau kamu sudah bodoh, jangan sombong. Nah. Jadi ini mengerikan sekali. No, kita tidak mengenal reinkarnasi. Kita mengenal inkarnasi. Inkarnasi itu masuk ke dalam darah dan daging. Kalau reinkarnasi lahir kembali berputar dalam satu circle yang terus menerus. Beda bumi langit, paham kita. Ya. Nah, jadi kuasa Elia ini membuat hati bapa balik pada anaknya apa? Itu yang disebut Maleaki. Elia akan datang. Tapi bukan reinkarnasi. Itu adalah apa yang dijelaskan di sini, yaitu kuasa Elia itu, roh Elia. Jadi kuasa Elia, roh Elia yang udah mati. Bukan. Itu mau menunjukkan apa yang Tuhan sudah taruh pada hati Elia. Di zamannya, Tuhan taruh pada hati Yohanes Pembaptis. Di zamannya. Ada apa pada waktu itu? Mundur lagi kita. Pada waktu zaman Raja Ahab, dia punya istri, namanya Isebal, gitu ya. Menyebalkan memang itu istrinya. Makanya hati-hati dengan Isebal, ya. Dia bawa suaminya ini menyembah berhala, sehingga Israel itu jadi pusat berhala itu. Karena itu udah pecah dua, utara, selatan. Di selatan itu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, di atas itu Israel dengan ibu kotanya Samaria. Ya. Lalu banyak di sana nabi-nabi Baal itu berkuasa. Nah, kemudian saudara, disitulah kemudian terjadi kisah yang luar biasa ketika Elia berdoa pada Tuhan dan Baal itu berdoa pada Allahnya, bukan? Mereka teriak-teriak sama dewanya, tapi nggak ditolong-tolong. Sampai Elia ngejek begitu ya. Lebih keras lagi, mungkin Allahmu nggak dengar. Itu case yang spesifik. Tapi nggak bisa. Lalu Elia berdoa, ya tolonglah, datanglah api dari langit, zup, dibakarlah itu semua korban habis. Bahkan air pun apa? Habis. Teori yin yang tidak berlaku di situ. Kalau dalam teori yin yang, api kalah lawan apa? Lawan air. Karena kalau kebakaran kan kita padamkan. Kuasa Allah, api Allah habisin air. Bingung di situ. Hebat ya. Saya selalu melihat ya, kalau Tuhan bertindak,
Ada logika-logika ilmiah kita yang babak belur dibuatnya. Bahwa memang kekuasaannya melebihi apa yang bisa kita pahami ya dalam argumentasi umum kita. Nah, oleh karena itu saudara, lalu ratusan Baal itu dibunuh semua. Ya. Jadi saudara juga tidak perlu membayangkan begitulah perjuangan orang Kristen. Kalau udah kalah mari kita bunuh semua. No, itu PL. PB itu sudah lain. Itu adalah simbol keterkutukan, simbol keberdosaan yang harus dihabiskan. Sekarang kita juga harus menghabiskan dosa sampai ke akar-akar, sampai anak cucu cicit dosa. Tapi ingat, dosa itu bukan lagi yang terlihat itu, tapi yang tidak terlihat itu. Penguasa di udara dan seterusnya itu keinginan berdosa yang beranak pinak. Tapi bukan manusianya. Nah, oleh karena itulah Elia pada waktu itu sudah selesai membunuh, diancam oleh Isabel, lalu dia pergi karena mau diancam mati, tapi dia jengkel. Pada waktu menjauhkan diri dia kesal sama Tuhan. Tuhan terus suruh dia jalan, dia kesal. Aku tidak lebih baik dari pendahuluku, dari nenek moyangku. Why? Karena aku sudah membunuh Baal, tapi aku mau dibunuh. Lalu kemana engkau Allah tidak lindungi aku? Saya jujur saudara, kalau baca Alkitab, ngeliat mereka itu saya kecut dalam konteks apa? Siapa yang bisa mengerti Tuhan mau apa persis dalam hidup ini? Kita tidak ada yang ngerti. Elia ngomel-ngomel. Tapi untuk ngomel pun dia Tuhan yang kasih dia makan. Dalam perjalanan jengkelnya. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kemungkinan besar dia membayangkan seperti Musa. Yang disuruh memimpin orang Israel keluar dari Mesir, tapi nggak didengerin. Tetap aja nih bangsa bebalnya setengah mati. Lalu yang kedua, udah selesai memimpin, mati dia di Gunung Nebo, nggak sampai ke tanah Israel. Apa-apaan ini Tuhan? Ngapain kau pakai aku kalau seperti ini? Dan dua-dua ini memang kemudian Musa dan Elia mati diangkat ke surga, tapi nggak balik-balik ya, awas. Naik tidak balik. Sebelum mereka berdua ada Henok. Dan dua-dua ini sudah diangkat naik ke surga. Dua-dua ini membawa orang Israel kembali kepada Allah yang sejati. Maka Tuhan bilang sama Elia, Elia, kenapa engkau marah? Aku akan memberikan kepadamu 7.000 Israel sejati. Perfect. Satu jumlah yang sempurna. Bukan berapa banyaknya. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh memegang keimanan yang teguh kepada Allah yang hidup. Nah, nanti Yesaya memakai istilah itu sisa-sisa Israel. Lalu Paulus di Roma menunjukkan sisa-sisa Israel itu adalah ini. Mereka yang percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dari antara banyak orang Israel yang tidak mau percaya. Kalau dalam perjalanan dari Mesir ke Lutanya perjanjian, yang ditulah dibuang Tuhan. Yang tidak ditulah itu yang diberkati Tuhan. Waduh, itu clear banget begitu ya. Sehingga kita mulai membayangkan, waduh, Yohanes Pembaptis ini luar biasa kalau begitu. Yes, dia yang dinubuatkan Yesaya. Yang akan berteriak untuk membuka jalan itu. Membuka jalan bukan berarti Yesus nggak bisa buka jalan. Tapi inilah mau dikisahkan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kembalilah. Dan akhirnya kita ngelihat Yohanes Pembaptis. Yang dengan gagah perkasa berkhotbah. Sampai orang Farisi sudah ngantri, capek-capek sudah ngantri mau dibaptis, sudah sampai giliran. Pulang kaum berbeludak. Buahkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Lagi-lagi saya bilang, andai kata Yohanes Pembaptis melakukan hal yang sama, dia pun akan disidang. Karena tindakan tidak menyenangkan. Pencemaran nama baik. Banyak kasus itu. Berlapis-lapis itu sudah. Kita sudah hidup dalam kemunafikan yang mengerikan. Ya. Kemarin saya lihat ada teman dekat saya. Waktu kemudian saya juga ngerti mereka punya problem. Waktu marah-marah begitu, saya juga jadi shock. Ya, ketika orang begitu marah jadi benci, nalar sudah berhenti semua. Ya, waduh bencinya sama Allah. Waduh, saya kalau ketemu pasti akan ngomong lagi diskusi yang kami pernah diskusikan. Kadang-kadang miris begitu ya. Jadi kita bisa melihat kehati-hatian di dalam sikap hidup kita. Jangan sampai amarah atau setan itu menggiring kita ke jalan yang salah. Ya. Nah, disitulah kemudian kita melihat Yohanes Pembaptis akan lahir dari Zakaria dan Elisabet yang menunggu-nunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan kasih lebih dari yang bisa dibayangkan. Bukan just seorang anak. Anak yang akan membuka jalan Tuhan.
sehingga gelar pembaptis ditempelkan pada dirinya adalah momentum peralihan pentahiran. Itu sebab Yohanes Pembaptis disebut baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Baptisan yang kita jalankan sekarang adalah baptisan kasih karunia. Itu dua hal yang berbeda. Nah, itu sebab ada gereja salah paham. Ini baptisan air ya, baptisan pertobatan. Jadi kamu buahkan pertobatan baru dibaptis. Ini enggak zaman Yohanes lagi. Kamu sudah hidup di zaman kasih karunia. Karena itu ayah yang beriman membawa anaknya ke dalam tangan Tuhan. Mengikat anak itu. Sama seperti simbol ketika Abraham mengikat seluruh garis keturunannya. Usia 8 hari disunat. Ketika memulai, Abraham sendiri sudah puluhan tahun usianya. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara-saudaraku, ini menjadi suatu berita yang luar biasa yang Zakaria susah. Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Karena aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut umurnya. Ya, apa-apa, Zakaria kan doa, yes. Lalu kok dia ngomongnya begitu? Titik itu sudah nadir kali doanya. Udah mencair sudah. Nggak kokoh lagi. Karena lihat, udah nggak mungkin lagi deh nih. Mungkin doa yang tadi berhari-hari, tiap hari, sekarang udah jadi 3 hari sekali, atau mungkin sudah seminggu sekali. Atau mungkin dia sudah nggak berani minta lagi, karena tuanya makin nambah. Makin jauh dari azas kemungkinannya. Sudah lanjut umur. Jadi kalau Tuhan mau tolong pun, Tuhan pasti kesulitan. Gak mungkin, Pak. Saudara-saudara, tidak penting apa yang mungkin dan tidak mungkin bagimu. Tapi penting apa yang Tuhan mau kau lakukan dalam hidupmu. Biar urusan dia memungkinkan itu. Tapi kalau tidak bisa, memang dia tidak mau. Itu saja. Kalau dia mau, pasti bisa. Urusan itu sederhana sekali kok. Tapi bagaimana kita menaruh diri dan menaklukkan pada kehendak Allah. Memang ini yang tidak mudah. Disitulah Zakaria mengalami benturan keras. Maka malaikat bilang, aku Gabriel yang melayani Allah. Ya. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ya kepadamu. Tetapi karena dia tidak percaya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena kau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudaraku, mungkin kita bilang, kelewatan ya Zakaria. No, please. Sulit bagi kita untuk percaya. Saya pun kalau di posisi sama kan bilang, lah ya gimana lah aku mau percaya? Terlambat pertolongannya. Gimana mau ngerti? Ya. Tapi bagi saya di sini hiburan yang sangat kuat belajar daripada para pendahulu kita, para nabi, para rasul, para imam yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya. Mereka pun selalu diperhadapkan pada kebingungan. Tuhan mencintai Paulus, menunjukkan kemuliaan sesuatu yang tidak jelas tentang surga. Gara-gara itu dikasih duri. Zakaria, Elizabeth menanti begitu lama, hidup benar sungguh, diberi anak sesudah puas dicaci maki. Diolok-olok orang. Ini mau apa Tuhan? Kita kan mau Tuhan nolong itu tepat waktunya ya. Orang ngejek kita hari ini, besok langsung kita punya anak. Haleluya. Mati deh lo. Ngomong lagi gitu kan. Karena sebetulnya kita memang mau dendam sama itu orang juga kan. Mau balas. Cuma namanya orang Kristen, ya Tuhan yang kita suruh balas kan. Karena bahasanya kan, Tuhan pembalasan kan milikmu. Ya. Jadi saudara, enggak gampang. Ya. Saya pada titik-titik senyum kecut setiap kali baca bagian-bagian seperti ini, apalagi lagi PA. Saya pikir-pikir, kalau emang hidup tidak gampang. Ya, Senin kemarin saya check up. Dok, you kan suruh saya ablasi. Saya ada konsul, ada di Singapura. Ternyata ada robotiknya satu-satunya di Asia Tenggara, Singapura yang punya alatnya. Jadi saya pikirkan tidak usah ke Jerman. Terus ngobrol-ngobrol. Tapi saya mau pasti, sebetulnya segera apa enggak sih? Gue freks. Ya udahlah, lu mesti ablasi. Lu kenapa? Ini 52 kali serangan. Ya. Dan saya bisa lagi duduk, naik begitu ya. Kemarin saya lagi nonton TV sebetulnya duduk. Wak, saya jadi diem. Saya mulai pikir, terlalu capek dibilang. Ya ini enggak capek juga lagi duduk bisa. Macam-macam kemungkinannya.
Apa karena posisi perut saya agak sedikit belipet karena saya duduk di kursi malas? Bisa iya, tapi ternyata pernah juga di kursi biasa, ya begitu juga. Nggak bisa ngomong kan? Ya. Lalu diskus lah kita, Pak, ibunya jantung ini ya. Ada 2 dokter jantung saya, satu bilang, Pak, lu udah mujizat. Dari di klub itu aja tahun 2000 sekarang udah 2017 lo bisa hidup pakai jantung segede gini nih. Luar biasa loh. Ya walaupun 2008 saya masuk, 2006 masuk, 2008 masuk ya, 2009 sempat opnam di berobat jalan di Singapura hampir 2 minggu lebih. Ya, tetapi masih bagus loh ini. Karena waktu itu udah too late lah ya ceritanya. Jadi ini jantung nggak mungkin mengecil. Hantam lagi sini, pasang lagi alat. Ya. Nah alat ini yang koslet sistemnya. Bukan alatnya yang salah, sistemnya. Karena memang sejatinya sudah selesailah jatah hidup saya, begitu ya. Cuman Tuhan mungkin mempertimbangkan doa istri saya. Tetapi yang jadi pertanyaan saya sama seperti Yohanes Pembaptis. God, kau taruh beban di hatiku. Ya. Untuk pergi ke Papua. 3 kali pergi ke Papua. 3 kali kita nggak dapat tempat. Saya putuskan tidak lagi. Lalu aku kena serangan. Selesai kena serangan, suku itu hibahkan tanah. Lalu aku berdoa, kalau memang betul ini darimu, oke kita progres. Sertifikat keluar baru mau kita kerjakan. Kalau enggak keluar, enggak mau. Wah lama sekali. Tuk. Tapi sekarang sudah naik ke Kanwil. Kanwil nanti turun ke Kota Madia. Kota Madia keluarkan sertifikat. Kalau tahun ini itu keluar, membangunlah di Papua. Terbang segitu jauhnya. Ini jadi katanya saya nggak ngerti. Ya, gimana sih Tuhan gitu. Apaan dia taruh? Lalu kita pikir ini harus ada. Ini supaya betul-betul satu pendidikan maksimal yang ada Kalimantan. Kan kita mau bikin STT. Ya harus ablasi. Ablasi itu membebaskan, tidak menghilangkan. Nggak ada jaminan menghilangkan, mengurangi iya. Saudara, apa yang harus kulakukan? Ya bagianku adalah mengurus apa yang bisa kuurus. Just that. Selebihnya urusan dia itu. Nah aku diberkati oleh Zakaria. Dengan pergumulannya. Saya belajar gitu loh. Mereka ini aja luar biasa. Kenapa kita tidak? Maka saya menganggap ini menjadi hal bagian penting dalam proses perjalanan keimanan saya. Sejauh mana sebetulnya saya beriman kepada Tuhan. Saya rindu tiap kalian. Omong kosong kalian tidak punya persoalan. Semua kita merasa paling malang dibandingkan kawan kita, bukan? Kamu mah enak, saya gini, kamu. No. Tiap kita punya masalah. Beda-beda. Yang satu problema kerja. Yang satu kerja tidak masalah. Yang satu problema sakit. Yang satu sakitnya nggak masalah, orangnya sehat. Ada problema istri, ada problema suami, ada problema anak, ada problema macam-macam. Saya bersyukur orang bilang, Pak, Yu mah enak, keluarganya gini. Betul, keluarga aku enak, emang kau pikir aku jadi enak? Istriku pun stres, punya suami sakit mulu kan. Deg-degan juga dia ngurusin saya. Ini saya belum khotbah, kalau saya suka lupa diri. Pak, kursi lu katanya. Udah duluan dia ngomong. Ya, jangan lu nggak pakai kursi. Dokter saya bilang, Pak, Yu jangan khotbah terus semangat. Sudahlah. Kalau memang Tuhan kasih hidupku, masa aku kurangi apa yang aku tahu menjadi penting. Saya tidak akan khotbah di depan kalian. Jadi saudara-saudara, beginilah hidup. Ngapain? Itu tidak baik. Ini talent yang Tuhan kasih saya bicara begini, saya akan bicara. Saya pertanggungjawabkan talenta saya sampai desa napas terakhir. Karena itu saya berharap kalian sebagai jemaat Tuhan jangan pernah goncang hanya karena sesuatu dan terjatuh. Goncang boleh, tapi biar itu menguatkan posisi. Belajar. Jangan pernah menista Tuhan. Menista agama tidak masalah. Agama itu memang patut dinista karena bikin masalah. Tapi Tuhan jangan sekali-kali. Ya. Tuhan jangan sekali-kali. Oleh karena itu mari kita belajar. Bukan why God. Bukan kenapa Tuhan. Tapi bagaimana aku menghadapinya Tuhan. Jadi how to-nya yang kita belajar. Pertama, Tuhan nggak mungkin salah lah.
Ya kalau Tuhan nggak mungkin salah, ya you mesti percaya. Ya aku mau percaya. Pasti dia punya rencana. Kalau dia punya rencana, kau harus jalankan itu. Zakaria imam yang baik. Zakaria imam yang benar. Tapi seperti orang dikutuk hidupnya karena nggak punya anak. Apakah sulit bagi Tuhan membuka rahim Elisabeth? No. Tapi kenapa dia jawab doa itu ketika Zakaria udah habis harapan? Kadang saya juga mikir ya kan udah habis harapan kan? Sampai dikasih tahu pun, udah terlambat Tuhan. Kadang-kadang yang titik terpojok kita, itu membuat kita mesti merenung banyak dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngomong. Anak-anak muda belajar. Hidup tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Anak-anak muda belajar. Harus mulai memikirkan, kalau saja papa mamaku tidak ada, dan aku menjalani hidup ini sendiri, seperti apa yang harus kulakoni. Baru kalian bisa kuat. Tuhan mendidik kita. Kadang-kadang kelebihan orang tua kita salah pahami. Rezeki yang Tuhan kasih, lalu kita enteng saja hidup. Mau apa juga dapat. Mau apa juga jalan. Ya. Anak-anak saya sudah pada kerja. Udah kerja. Udah gila Pak, gajinya cuma segini. Ya tetap aja subsidi. Ingat ya, 1-2 tahun loh ini. Selesai itu lo mesti berdiri sendiri. Berjuang, gitu. Belajar. Ya bisa lagi. Ya. Itulah perimanan kita itu. Atau kamu tidak pernah berhasil dalam hidupmu. Nah karena itu yuk kita belajar di dalam keimanan kita itu, kita latihan, kita belajar, kita berproses dalam hari-hari kehidupan kita. Zakaria Elisabeth shock. Zakaria nggak bisa percaya. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Kapan? Ketika Zakaria kehilangan harapan. Nggak enak amat ikut Tuhan ya. Maunya kan lagi harapan itu di puncak. Diberikan, oh God. Tapi kalaupun satu waktu, Pak, saya itu punya pengalaman, Pak. Tiap kali harapan saya itu ada, Pak, ya langsung dapat lah. Itu gimana, Pak? Itu cuma pertanda. Imanmu belum sekelas dengan Zakaria. Jadi jangan sombong dulu. Jangan kau bilang, imanku lebih kuat. Enggak. Tuhan kau masih tahu, masih TK. Kau nangis dikasih permen. Kalau kamu sudah SMP, nangis dikasih permen, pasti kamu marah kan? Cukup omongan sama anak, jangan cengeng. Udah SMA lain lagi. Udah kuliah. Kau pacaran, nangis, orang tuamu marah. Udahlah nak, jangan terlalu cengeng kau. Apa kau lupa pepatah? Patah 1 tumbuh 1000, begitu. Ayolah, humor dengan hidup ini anakku. Kenapa kau mesti tegang? Jalani hidupmu. Demi Tuhan yang hidup, saya menikmati betul posisi ini. Karena saya makin enteng ngomong sama orang. Ya. Kadang-kadang kalau orang bilang, aduh Pak, ayo jangan ngomongin nggak takut mati. Bukan 1-2 orang yang ngomong sama. Saya bilang, emang kenapa kita diskusiin mati? Pak, lagi gini-gini jangan ngomongin mati deh Pak. Kalau di rumah orang mati ya, di rumah duka, kita kan ngomong ke mati. Lihat, kita semua orang mesti siap. Pak, boleh nggak Pak kita diskusinya diganti? Ini lu di rumah duka ngomongin orang di situ mati, di meja masih ngomongin kematian. Lu saya bilang mati itu bagian dari diskusi yang menyenangkan. Itu bukan diskusi yang menakutkan. Kalau kau mau takut, takutlah hidup. Bukan mati. Maksud Bapak gimana? Takut kau hidup karena kemungkinan kau bikin salah dalam hidupmu. Kalau udah mati nggak mungkin kau mau bikin salah. Mau bikin salah pun udah mati. Mau apa yang kau bikin lagi? Maka lagi hidup ini takut. Supaya jangan salah. Nanti kalau sudah mati sudah. Ya. Maka Zakaria belajar. Momentum di usia lanjutnya. Akhirnya dia bilang, God thanks. Bener lu. Elisabeth mengandung. Tapi kalian juga nggak usah bergumul. Kalau belum punya anak, ya Tuhan. Hari ini ku dengarkan khotbah. Aku bersyukur padamu. Aku sudah mandul tidak lahirkan berapa lama. Berikanlah aku anak seperti Elisabeth. Tuhan bilang itu menginginkan milik sesama. Melanggar hukum ke-10. Jangan begitu.
Apa yang baik bagiku ya Tuhanku, lakukanlah. Jangan kau pakai ayat Alkitab hanya supaya kau mendapatkan itu. Kau percaya tiap orang diukir Tuhan pada jenis yang beda-beda. Kalau klaim-klaim bolak-balik bisa-bisa frustasi. Ya, ada satu kawan mau lagi ngadapin masalah yang cukup sulit, beruntun. Saya bilang, Pak, saya ngomong sama Yuk kemarin, saya pikir-pikir, nah, saya ngadap gini. Akhirnya bilang gini, iya, saya pikir-pikir kok hidup ini nggak gampang. Saya makin dekat Tuhan makin gini. Tapi untung saya kenal Bapak dan belajar. Karena dulu dia dari karismatik. Miskin terkutuk, sakit dikutuk Tuhan. Berarti kamu udah, lah dia beruntun mengalami banyak aspek. Kalau nggak kuat-kuat, teriaknya sama Tuhan, aku ini dikutuk apa? Saya ngurus banyak orang. Sudah bankrupt, pendeta gila. Itu umat tetap kamu harus bayar per bulan. Dia dagang. Warung udah berat, utang udah minus. Jadi dia mesti sisihkan dulu per bulan. Loh, kan kamu minus. Iya Pak, kadang-kadang tagihan saya yang saya tunda. Per bulannya dikasih, supaya nanti kan diberkati 10 kali lipat, gampang bayarnya kan. Saya bilang, penipu pendeta itu. Wah, dia agak shock itu. Lalu gimana Pak? Urusi dulu beresanmu. Kewajibanmu selesaikan. Abaikan per bulanmu, Tuhan tidak butuh uangmu. Tapi yang butuh uangmu itu siapa? Pendeta. Saya salah satunya. Saya pendeta. Jangan. Bayar. Lupa nanti kalau Tuhan marah. Tuhan gak berkati. Itu kata pendetamu. Kalau Tuhan betul-betul marah, saya bilang sama dia langsung. Saya sering kali begitu. Aku yang ngomong sama Tuhan. Kenapa kau dimarahin? Aku akan maju. Kenal kita tidak pernah ajar itu. Tak mungkin Tuhan marah hanya karena kau tidak ngasih per bulan yang lagi terpojok habis. Tapi Tuhan pun akan marah kalau kau kasih per bulan. Berharap kembali 2, 3, 10 kali lipat. Tiap orang pengalamannya beda-beda. Jangan dibikin pukul rata. Kalau kau punya pengalaman itu urusan personalmu itu. Tapi jangan buat itu menjadi satu experience yang dimutlakkan. Saya memang pelayanan tidak pernah hitung-hitungan. Ya. Dan saya harus terkagum-kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Saya kemarin senang waktu lagi cerita, lagi ngorong-ngorong. Pak Bingman, itu STT kalau mau dimulai sama yang di Papua, tolong ya, saya dikasih tahu. Oke? Ini udah minta, saya akan kasih tahu. Tapi ada nanti yang gajah juga ini, kita ketemu lagi. Kita udah ngomong pun, dia nggak nawarin diri tuh. Tapi itu namanya, kita nggak bisa ngomong. Ini udah gajah ini. Sendirian pun bangun itu gampang istilahnya. Tapi kan kita nggak bisa bilang, dia harus kan. Ya salah, ya dosa. Tuhan akan kirim siapapun. Saya pernah dipermalukan Tuhan. Ada 2 orang komit mau kasih. Saya pikir ini luar biasa, pasti yang ini gede, ini kecil. Ini orang biasa kok. Sudah janda pula lagi. Kubayangkan lain ratusan, ini 10 juta udah top lah ini. Terbalik kawanku. Yang ini yang 10, yang ini ratusan. Sampai bingung-bingung aku. Tapi hanya saya mesti berlutut dan berdoa, Tuhan ampuni aku. Jahat kali otakku ini. You ngerti cara Tuhan kerja. Hebat. Dia nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia punya cara yang unik pelihara kita. Sampai hari ini kalau kalian tanya, saya tidak tahu bagaimana uang itu jalan. Ya saya share si kiri, share kanan. Tapi sampai sekarang saya tetap aja garu-garu kepala. Berapa ratus juta kita keluar tiap bulan. Makanya saya bilang, 600-700 untuk pamami kan tidak kurang. Tiap bulan. Mau beli rumah pastori yang 2,5 M, tersendat-sendat. Sudah uangnya dikumpul-kumpul, perlu waktu. Tak boleh pula lagi beli. Kalau sertifikatnya nama gereja. Kalau nama pribadi nggak apa-apa, nama gereja nggak boleh, Pak. Dalam hati saya, udahlah kau makan rumah itu. Gereja yang mau beli, masa iya saya mesti muter-muter? Saya juga nggak mau begitu. Ya. Tapi bagi saya ya sudah, Tuhan mau apa? Bukan saya nggak bisa loh. Saya punya 1001 cara untuk itu kalau sekedar cara. Dan bisa. Tapi waktu mau belajar ya, Tuhan mau apa nih ya? Itu loh, seninya itu. Tuhan mau bagaimana nih? Saya nggak tahu. Tapi saya mau jalan pelan-pelan.
Hidup kita juga sama, saudara. Saya harap kalian ingat, tidak ada hidup tanpa persoalan. Tapi tolong, tiap persoalan, jadikan momentum pergumulan. Jangan juga diabaikan. Ngerti ya? Kamu punya persoalan A, lari bikin kegiatan B, udah supaya nggak tahu gitu. No. Jangan boleh gitu. Yuk jangan melarikan diri dari persoalan. Jangan cengeng, jangan lari. Hadapi dan berdoa, Tuhan, ajari aku menjalani ini. Kau rindu besok selesai? Belum tentu. Saya kalau ingat pertama kali saya pasang klep, saya pikir sudah, itulah hari-hari saya 1 kali selesai operasi. Sepanjang saya sebelum pendeta sampai tahun 2000, tidak pernah 1 kali, jangan bilang operasi, opnam pun saya di rumah sakit enggak. Belum pernah aku tahu namanya opnam. Begitu jadi pendeta, udah mau pelayanan, bukan opnam, operasi. Klep, 2004 hernia, mula-mula sobek sebelah kiri, tunda-tunda, mau kumpulin uang kepake pelayanan. Pembangunan kita waktu itu lagi perlu-perlunya dinikah, akhirnya sobek kiri kanan. Dioperasi, dokternya bilang, aduh you kelewatan. Karena hernia sebelah aja udah parah kan, kiri kanan pula lagi. Ya, tapi itulah Tuhan. Jalan dan jalan dan jalan. Jadi saya pikir saya nggak akan sakit lagi. 2014 gedebuk. Saya pikir sudah beres urusan. Mesti apa? Saya pikir nggak tahu lagi dah. Gue nggak mau mikir. Bisa ngerti maksud saya? Saya udahlah, forget it. Hidup ini indah kok. Maka saya guyon-guyon kemarin, istri saya cukup tegang kali ya. Karena dokter bilang, ya yuk paling sebetulnya ini kalau ngeliat jantung lo ya, sama alat ini paling maksimal 5 tahun. 2014, 2019. Habis itu apa? Jantung buatan. Ya kita ketawa-ketawa. Nah, 2019, ya dikit lagi udah 60 itu ya. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Tapi selalu ingat kalimatku. Ingat dan ingat baik-baik. Tidak usah kalian doakan saya supaya jangan cepat-cepat mati, karena ada kemungkinan kalian duluan mati. Selalu ingat itu. Itu hopeku, aku tidak mau tahu aku besok mau matilah. Hari ini kerjakan, semangat. Jangan pernah meninggalkan pelayanan Tuhan. Tidak harus di gereja ini, kalian mau dimanapun. Lakukan itu. Kalau kamu tahu itu yang terbaik, kerjakan. Tuhan gerakkan kamu kemana? Jalan. Saya bukan tipe orang yang kamu sini yang nggak boleh keluar. No. Pelayanan Tuhan tidak boleh dikup oleh organisasi. Kemana kamu tergerak, kerjakan. Pergilah bukan karena kamu dihargai orang. Pergilah karena Tuhan suruh kamu ke sana. Seringkali kita pergi dan harus lakukan sesuatu, tapi tidak tentu dihargai. Yohanes Pembaptis hasilnya cuma 1 kok. Kepalanya terpenggal. Dibandingkan Yohanes Pembaptis, masih mending akulah. Dia nggak sampai 40 tahun. Dibandingkan Tuhan Yesus, sorry loh ini. Yesus 33,5 tahun. Yohanes Pembaptis kurang lebih. Orang hebat itu. Karena itu ingat selalu ya, bagaimana menjalani keberimanan kita, mengisinya dengan bertanggung jawab. Kita belajar dari Zakaria, Elizabeth yang sulit memahami apa yang terjadi. Sekalipun mereka imam yang baik dan benar. Karena memang tidak mudah beriman. Jangan kalian pikir, kalau saya sudah khotbah, berarti seorang beriman. Pelayanan, no. Oh, saya udah ke gereja tiap hari Minggu, saya doa di rumah, saya orang beriman. No, please. Iman kita itu kita tahu, ada atau tidak, kuat atau tidak, waktu angin udah mulai bertiup. Baru kamu kayak, oh Tuhan, kupikir aku setangguh yang kubayangkan. Ternyata tidak. Karena itu waktu angin ini bertiup, jangan kalian oleng. Menjeritlah pada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang kau mau? Tak bisa kubayangkan dalam benakku. Tapi satu yang kupinta padamu. Di rencanamu, kuatkan imanku untuk menjalaninya. Amin. Itu yang penting kita jalani dalam hidup kita. Mau beriman? Halo? Kok sulit sekali suaramu? Mau beriman? Mau digoncang? Nah, sudahlah. Itulah kesusahan malaikat mencatat keinginan kita ini kan. Mau beriman, mau, malaikat senang. Mau digoncang? Enggak, malaikat bingung. Lah bagaimana kau mau kuat imanmu, gue goncang kau nggak mau. Ya, jadi mesti siap lah ya.
Itu gunanya kita bersama-sama beribadah, itu gunanya kita bersama-sama menjalani supaya ibadah kita dari minggu lepas minggu memurnikan iman kita, menaruh harap yang penuh. Ingat, Zakaria yang baik, yang benar ternyata tak sekuat yang diduganya. Doanya pun yang dikabulkan Tuhan membingungkan dirinya. Dia yang doakan, Tuhan berikan aku anak, dikasih Tuhan bingung dia. Tuhan terlambat kau ngasihnya. Mana mungkin istriku sudah tua. Tak percaya dia. Dihukum, bisu kau. Bisu beneran. Hamil Elizabeth. Nanti lanjutannya minggu berikutnya. Kita berdoa.